Oke, halo, selamat sore Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Selamat datang dan apa kabar nih semuanya nih? Oke, senang sekali saya bisa menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian ya di webinar Trimegah bersama bersama Sinarmas Asset Management Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cisti dan sore hari ini saya selaku moderator yang akan memandu acara dari awal hingga akhir ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, untuk tema webinar kali ini menarik banget ya Bapak Ibu ya. Temanya yaitu Simas dan Nama Saham, The New Era of Investment. Nah, hari ini tentunya bersama dengan Sinarmas Asset Management, kita juga memanggil speakers yang sangat luar biasa ya. Nanti kita akan menggali lebih dalam temanya tersebut itu seperti apa dan Bapak Ibu sekalian bisa langsung bertanya nanti ke narasumbernya langsung. Oke, sebelum kita lanjut, nanti saya akan bacakan peraturan terlebih dulu ya. Kita akan sepakati secara bersama. Di antaranya yang pertama, pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian itu bisa diajukan di Q&A box ya. Jadi silakan yang ada pertanyaan, tentunya nanti akan ada hadiah menarik bagi yang bertanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang kedua, nanti pertanyaan akan dipilih langsung oleh saya selaku moderator dan nanti akan dijawab langsung oleh narasumber istimewa kita nih. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti webinar ini, jangan lupa untuk follow account Trimegah ya, @trimegahsekuritas. Karena di Instagram kita juga aktif sekali untuk edukasi. Ada Market Talk Trimegah setiap hari Senin dan Rabu di jam 8 malam. Dan kita juga aktif untuk sharing beberapa info-info terupdate soal market. Kita ada Spill the Market di setiap Senin. Bapak dan Ibu bisa pantau reels kita karena biasanya kita postnya dalam bentuk reels gitu. Oke. Untuk lebih semangat lagi nih ya Bapak Ibu sekalian dalam berdiskusi terutama, kita juga telah menyiapkan hadiah berupa tote bag. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan nanti akan dijawab langsung dan tentunya akan dapat hadiah juga. Nah, tote bag ini eksklusif hanya untuk 10 penanya terbaik ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, hari ini juga sudah hadir bersama saya Bapak Triwira Chandra atau lebih akrab disapa Pak Wira. Beliau adalah Deputy Chief Investment Officer dari Sinarmas Asset Management. Halo Pak Wira. Sore Pak. Sore Kristi. Sore semua. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Gimana nih Pak market di belakangan hari ini Pak, terutama di minggu-minggu ini? Ya, in the last 2 or 3 days kan udah mulai rebound ya, which is ya kita lihat sih it's a good sign ya. Tapi memang again kalau buat kedepannya masih banyak challenge ya gitu kan, apalagi tahun depan gitu kan masih banyak uncertainty juga gitu. Again ya inilah kita mungkin boleh sharing-sharing juga mengenai nanti how we face the market dan solution apa yang bisa kita tawarkan gitu. Oke. Nah dari Sinarmas sendiri kira-kira ada target dari di IHSG akhir tahun itu berapa nggak sih Pak Wira? Optimis kah IHSG kita nanti di akhir tahun? Atau gimana Pak? Mungkin ya untuk tahun ini sih masih 7.500 ya gitu. Jadi ya kita masih pakai base case yang sebelumnya. Jadi itu sebelum memperhitungkan market yang turun cukup banyak ya kemarin itu ya sampai ke 7.100 ya. Tapi again don't underestimate equity karena within short notice ya misalnya within 1 month itu bisa rally sampai 10% itu is very possible gitu. Oke deh, mungkin nggak perlu lama-lama lagi nih Pak Wira. Pak Wira juga udah nyiapin materi ya. Boleh silakan Pak Wira untuk waktunya kita persilahkan. Oke, saya izin share screen ya.
Oke, jadi di hari ini thank you ya Bapak Ibu sekalian dan juga dari Trimega untuk kesempatannya hari ini ya. Jadi di sini saya dari Sinar Mas Asset Management ingin sharing ya beberapa hal mengenai equities ya, terutama memang dari our new product mengenai equity on AI ya. Jadi kita punya produk namanya Dana Mas Saham dan ini the first AI fund in Indonesia gitu kan. Itu apa sih? Memang mungkin berikut nanti saya ceritakan ya mengenai detailnya ya. Tapi a bit of background. Jadi sebenarnya kalau kita lihat challenge-nya kita ya kalau investasi di saham itu seperti apa gitu kan. Nah, how the reksadana itu juga saham itu perform gitu. Jadi kalau kita lihat yang di chart sebelah kiri, kita lihat kan number of stock itu dari tahun ke tahun itu kan semakin naik ya. Tapi yang dengan positive return itu juga segitu-segitu aja gitu. Rasionya itu sekitar 30-an% ya yang bisa deliver positive return ya. Mungkin satu sisi di tahun 2021 itu sempat 47% karena kan itu low base ya di tahun 2020 ketika ada COVID ya. Dan perlu kita ingat juga bahwa untuk bisa perform kalau kita invest saham itu kan banyak sekali PR yang harus kita lakukan. Jadi seperti doing stock picking itu kan butuh analisa fundamental, technical, kita harus lihat sentimen dari berita, kemudian bahkan kita masih lihat sekarang social metersnya tuh seperti apa setiap stock gitu. Jadi ini banyak sekali yang harus kita perhatikan. Nah, demikian juga kalau kita lihat reksadana saham yang di sebelah kanan. Nah, jumlah reksadana saham dari tahun ke tahun sih kita lihat trennya agak menurun ya hingga saat ini ya. Ini reksadana saham yang konvensional ya. Jadi ini yang exclude reksadana yang syariah. Jadi kalau kita lihat yang returnnya itu bisa beat the market ya di atas IHSG itu rasionya nggak terlalu konsisten ya. Kadang-kadang satu tahun itu bisa mendekati 50% di tahun 2020. Tapi recently di tahun 2023 sampai 2024 November ini tuh hanya sedikit ya. Hanya 27 sampai 26 reksadana saja yang bisa beat the market. Rasionya 12%. Apakah tahun depan bisa naik? Ya kita belum tahu. Tapi again ya it's hard to find the right investment for you. Nah, kenapa kita tawarkan AI Fund ya buat solution untuk mengatasi gimana performance di market itu tuh bisa lebih baik ya untuk investasi Anda. Jadi kita melihat AI Fund itu bisa jadi salah satu long term solution karena AI Fund-nya kita memang it's a new approach dan AI itu kan sangat membantu ya dalam melakukan analisa untuk data-data yang cukup banyak ya. Jadi kita seperti punya tim analis yang gede dan bisa kerja 24 jam 7 hari seminggu gitu untuk mengidentifikasi saham yang punya potensi yang menarik ya upside-nya. Dan kemudian AI Fund ini juga udah kita tes dengan real money ya. Kita sudah gunakan AI untuk produk ini sejak awal 2023. Jadi ini udah battle tested dan proven ya di real fund. Dan rankingnya itu tahun 2023 itu ranking 5 dari seluruh reksadana in terms of return. Sekitar hampir 15% ya untuk tahun 2023. Dan tahun ini juga masih masuk top 10 ya sampai Oktober kemarin itu. Jadi masih cukup menarik untuk dari sisi rankingnya. Jadi kalau kita lihat yang sebelumnya, tentunya AI Fund itu tuh masih masuk ya di kategori yang outperform the index gitu. Nah, gimana returnnya recently? Memang AI Fund ini bukannya kebal terhadap market correction. Tapi kalau kita lihat dia ketika turun itu dia turunnya tuh lebih sedikit ya dibandingkan market. More about that later. Tapi kalau kita melihat dari sisi ini bahwa returnnya selama kalau kita tarik lebih jangka panjang ya 1 tahun itu sampai 3 tahun itu kan masih cukup menarik. Dan yang terakhir memang kalau saya boleh share di sini dari sisi AI Fund itu dia cukup hebat ya dari sisi adaptif karena AI-nya itu bisa melakukan
pembelajaran ulang setiap 3 bulan sekali buat mengidentifikasi kondisi market. Jadi ketika marketnya lagi bearish, dia bisa menyesuaikan ya posisi sahamnya. Begitu juga dengan kalau kondisi market bullish, tentunya dia akan lebih agresif gitu. Jadi this is singkatnya aja. Dan jadi next saya mau share juga ya dari backgroundnya mengenai AI yang kita pakai, kemudian bagaimana cara kerjanya gitu ya. Nah, dari sisi AI Fund yang kita gunakan itu, memang platform yang kita gunakan berasal dari luar negeri ya, dari Kanada. Dan platform ini sudah digunakan oleh HSBC untuk konstruksi indeks ya. Jadi HSBC itu launching beberapa indeks, bukan mutual fund ya, jadi indeks yang yang temanya itu AI. Jadi beberapa indeks dan salah satunya itu adalah HSBC AI Global Technical Index. Dan returnnya kalau kita compare ya dengan benchmark yaitu JP Morgan Multi Asset Index itu jauh lebih menarik ya gitu. Nah, untuk di Indonesia Sinarmas Aset ini pertama menggunakan AI dan platform ini juga, dan hasilnya cukup baik ya. Jadi sejak kita terapkan itu, kalau kita lihat dari rasio-rasionya seperti annualized return, kemudian Sharpe ratio, kemudian risk adjusted return, itu pasti masuk top 3 ya. Dan kalau kita lihat juga dengan penggunaan AI itu, sejak kita push produk ini untuk kita pasarkan ya di kuartal 2 tahun ini, traction-nya udah cukup lumayan ya. Jadi sekarang AUM-nya tuh di atas 150 miliar ya, hingga posisi terakhir itu masih di 160 miliar gitu. Nah, mungkin saya mau sharing juga ya beberapa question yang pernah ditanyakan oleh investor-investor ke kita. Jadi mungkin pertanyaan umum yang kita gabungkan ya. Jadi ini bisa kita untuk menjawab beberapa pertanyaan orang yang agak curious ya dengan AI Fund. Jadi ada pertanyaan seperti apakah AI investment sesuai dengan quant investment? Mungkin Bapak Ibu tuh pernah dengar yang namanya quant fund ya. Nah, kalau quant fund itu kan biasanya pakai rule base, kemudian pakai metode statistik atau regresi gitu kan. Itu juga pernah saya jalankan dulu di tempat yang lama ya. Dan kurang lebih karakteristiknya kalau kita bandingkan ya antara quants dengan AI, quant itu memang lebih statis jauh dibandingkan AI yang bisa berpikir sendiri. Jadi behavior modelnya itu kan untuk AI itu jauh lebih dinamis. Tapi perbedaan paling utamanya adalah AI itu bisa membaca data yang tidak terstruktur, unstructured data. Apa itu data nggak terstruktur? Nah, kita mulai dari data terstruktur, yaitu data yang seperti laporan keuangan, price, itu namanya data terstruktur. Nah, yang unstructured itu adalah seperti news, foto, atau mungkin dari data-data teks atau PDF, itu yang bisa dikatakan unstructured. Jadi AI itu bisa scrounging atau scraping data-data tersebut sehingga bisa membaca sentimen dari market ya. Nah, kalau kita bandingkan sebenarnya kalau contohnya ini traditional approach yang di sebelah kiri ini ya chartnya. Jadi kalau kita misalnya kita pakai rule base, kita mau invest di saham dengan pertumbuhan laba di atas 10%, kemudian PI-nya di bawah 20%. Nah, dapat nih cluster ini. Nah, 3 bulan kemudian kita lihat mana yang good performer, mana yang biasa aja, mana yang bad performer. Ternyata good performer memang dapat, tapi memang nggak terlalu banyak ya. Jadi sebenarnya dari sisi traditional approach itu masih gampang kita pahami, tapi sayangnya memang belum tentu cocok ya dengan kondisi pasar yang saat ini. Karena kan rule-nya bakal begini-begini aja, bakal sama, tapi kondisi pasarnya berubah. Jadi belum tentu dengan rule yang sama ini bisa kita capture winning stock ya dengan metode ini. Nah, gimana dengan AI yang kita pakai? Jadi dari Sinarmas Aset kita menggunakan platform AI ini, mereka itu punya yang namanya algoritma prediksi namanya Battle Royale Noise Reduction. Jadi algoritma ini udah dipatenkan ya. Jadi cara kerjanya itu setiap saham yang di dalam universe ya, jadi dites tuh one by one, manakah yang lebih oke di antara mereka. Jadi ini seperti namanya Battle Royale itu kan kalau di game artinya kan battle till last man standing. Jadi gamer atau player yang
menangnya paling banyak, biasa skornya tuh paling atas. Jadi itu sistem battle-nya seperti itu, juga diterapkan ke dalam pemilihan sahamnya. Jadi hasil dari itu dapatlah yang di sebelah kanan, cluster-clusternya yang sesuai ya dengan prediksi AI, kira-kira mana yang bakal perform. Jadi dengan metode ini kita bisa melihat pattern yang nggak kasat mata. Jadi yang kadang-kadang kita nggak nyangka, oh ternyata di sini dapat pattern yang bisa dapat saham yang menarik gitu kan. Dan menariknya adalah pattern ini bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar. Nah, gimana kita bekerja dengan AI ya, para fund manager ya. Jadi sebenarnya simple ya kalau kita lihat. Jadi AI platform itu kan memang dia menyediakan yang namanya big data di belakangnya, kemudian platform untuk melakukan portfolio backtesting dan machine learning-nya. Jadi tapi di sini yang paling penting adalah kita harus punya yang namanya expertise. Quote unquote di sini saya bilang secret sauce. Ya, jadi saus rahasia ini yang menyebabkan kita bisa perform ya. Jadi kombinasi antara expertise di capital market dan ada quants ya. Nah, jadi ini prosesnya secara sederhana. Jadi kita misalnya mulai dari penentuan investment universe, lalu kita menentukan faktor dan constraint ya. Jadi dua step awal ini cukup krusial karena kalau kita melakukannya nggak benar, pasti hasilnya juga kurang bagus ya modelnya. Jadi kita pada awalnya menggunakan platform ini juga trial and error, banyak juga model yang jelek yang nggak terlalu perform gitu. Jadi again krusialnya adalah di sisi nomor 1 dan nomor 2. Dan how good is our secret sauce? Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi simulasi saat itu udah cukup menarik gitu kan. Kemudian baru kita go live with the model, kita terapkan di reksadana. Dan ketika live ternyata masih konsisten juga ya hingga saat ini ya. Jadi kalau kita tarik mundur total return dari backtesting period itu di 2013, total returnnya itu bisa mencapai 1000% lebih. Kalau kita annualize itu 23%. Beda dengan LQ45, total returnnya itu 72%. Kalau di annualize itu sekitar 4,5% ya. Jadi the key here is sebenarnya kita bisa katakan konsistensi dari modelnya cukup baik ya hingga saat ini gitu. Nah, ada juga yang bertanya AI-nya yang dipakai Sinarmas itu black box atau enggak sih gitu kan. Sebenarnya enggak. Jadi kalau kita lihat ya di dalam platform AI-nya itu ada rekomendasi saham itu selalu dikasih rating ya. Jadi seperti stok atau BRI itu bintang 5 strong buy, BBKP bintangnya hampir 0, itu lebih ke strong sell. Dan setiap rekomendasi saham ada underlying-nya seperti faktor apa yang mendukung. Contohnya seperti aman ya. Jadi di sini aman itu yang membuat itu ratingnya bagus adalah seperti faktor teknikal yaitu price momentum, revenue growth, return on asset dan sebagainya. Ada juga yang negatif faktor yang drag down ya scoringnya ya seperti volatility dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan platformnya kita itu bukan black box. Nah, di sini juga mesin itu kan menentukan nanti yang berpengaruh untuk rekomendasinya itu lebih ke faktor-faktor ini. Makin besar size dari fontnya ini biasa faktornya itu makin kuat gitu. Jadi ini berbeda ya dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu banyak faktor teknikal ya. Jadi seperti standard deviation ataupun volatility itu lebih punya big weighting ya dalam sini. Tapi kalau saat ini memang lebih banyak di sisi fundamental ya, contohnya kayak seperti revenue growth ini. Dan so far ya kalau kita lihat memang akurasinya masih cukup baik ya, di atas 51%. Dan hasilnya juga cukup encouraging ya, karena prediksinya itu kan bisa dikatakan tingkatnya bukan nggak terlalu tinggi, tapi bagian yang stok yang conviction-nya itu bagus, ratingnya bagus, itu dikasih weighting-nya cukup tinggi. Jadi ini yang menyebabkan fund ini bisa perform ya. Lalu kalau dari sisi manajemen resiko, nah manajemen resiko dari AI itu ada juga. Jadi ada juga modulnya seperti volatility targeting, kemudian cut loss gitu kan. Itu juga bisa dilakukan di dalam platform AI ini.
Jadi memang ketika kita nyalakan, tentunya alpha atau return-nya itu agak turun. Tapi sesuai juga, misalnya standar deviasinya itu atau volatility-nya tuh juga menurun ya. Jadi kita bisa menjaga dari sisi level risk management ya. Dan hasilnya seperti apa? Jadi kita langsung lihat aja di chart ini ya. Jadi sejak awal kita terapkan hingga saat ini, drawdown atau tingkat penurunan ketika market koreksi, kita bandingkan AI Fund dengan market itu lebih baik ya. Jadi memang kebal terhadap koreksi, tapi efek dari koreksi terhadap reksadana ini lebih minim, diminimalisir ya oleh AI-nya. Karena ketika kondisi pasar itu kelihatan udah cukup mahal, ada kecenderungan koreksi, AI ini biasa merekomendasikan untuk rebalancing ke saham-saham yang volatility-nya tuh lebih rendah. Jadi contohnya di awal 2023 market IHSG tuh minus 5%, dia sekitar 4,8%. Awal 2024 koreksi ketika Maret sampai Juni, IHSG turun hampir 10%. Sedangkan kalau fund ini turun 5%. Dan di 2024 akhir ini barusan ya, jadi dari September sampai kemarin itu kan IHSG turun 7,5%, tapi fundnya turun 4,8% ya. Dan kita juga mau bandingin ya, kan ternyata di industri ini udah ada juga yang baru launching AI Fund, kompetitornya kita lah gitu kan. Jadi kita bisa lihat kompetitor ini kan baru launching di Oktober kemarin gitu. Dan ternyata performanya itu masih di bawahnya kita, bahkan di bawahnya market ya. Jadi kalau AI Fund-nya kita minus 5,86%, dari kompetitor itu bisa minus sampai 9% ya, mendekati LQ45 yang minus 8%. Nah, ada juga pertanyaan, apakah Sinarmas tuh pakai AI beneran atau cuman AI-an gitu kan? Nah, jadi di sini saya mau jawab bahwa kita pakai real AI, bukan yang asal decision tree aja, yang platform yang seadanya ya. Nah, saya buka sedikit nih mengenai platform comparison. Jadi yang digunakan oleh Sinarmas memang asalnya tuh originnya di Kanada, udah berdiri sejak 2017 dan backing dari investornya itu cukup besar ya, seperti Royal Bank of Canada dan lain-lain. Kemudian platform dan teknologi yang digunakan itu udah pakai AWS Cloud Infrastructure ya, jadi udah cukup canggih. Dan algoritma untuk prediksinya itu menggunakan yang udah dipatenkan gitu. Dan kalau kita lihat dari variabel yang disediakan, kemudian aset kelas yang disupport itu sampai 60.000 lebih. Jadi kalau kita mau terapkan AI ini di market luar itu sangat-sangat bisa ya. Jadi ini yang pertama kita bawa ke Indonesia gitu. Sedangkan kalau kita lihat ke AI platform yang digunakan oleh kompetitor, sebenarnya ini masih quite new ya. Jadi informasi yang kita dapatkan itu juga masih terbatas, dan kalau kita lihat dari sisi algoritma yang digunakan itu juga masih yang open source, bukan yang prop atau dibuat sendiri ya. Jadi ini quite cukup jauh ya kalau kita bandingkan seperti itu. Mungkin dari itu ya, saya bisa sharing ya beberapa dari menariknya AI-nya kita gitu. Ya, mungkin dari saya cukup ya, Mbak Kristi. Oke. Thank you Pak Wira. Materinya insightful banget loh. Jadi kita lebih kenal lagi tentang AI Fund ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini udah banyak banget yang antusias nih Pak Wira. Terbukti dari Q&A-nya udah banyak banget. Ini ada 1001 pertanyaan. Oh. Ini udah banyak yang tanya nih. Mungkin aku pilih ya Silakan. pertanyaan. Nah, ini ada yang raise kan? Oh, oke. Mungkin Bapak Ibu bisa kalau bertanya silakan di Q&A box ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Lulu Lutfiah. AI itu kan sering dikatakan dapat menggantikan keputusan manusia dalam beberapa aspek.
Namun dalam investasi, manusia tetap memiliki peran penting dalam memahami faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi oleh mesin. Sejauh mana sistem AI dalam Simas Danama Saham mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau perubahan sosial ekonomi yang mendalam dalam mengambil keputusan investasi. Ya mungkin bisa dibantu jawab, Pak Wira? Oke, thank you untuk pertanyaannya Bu Lulu. Jadi untuk saya jawab juga ya mengenai peran AI ini ya. Jadi kalau sejauh mana sistem ini mempertimbangkan faktor eksternal, sebenarnya yang kita input itu variabelnya lebih banyak yang lebih ke company spesifik seperti data laporan keuangan dan lain-lain ya. Meskipun memang ada variabel ekonomi yang disediakan oleh platform, tapi kita lebih memilih kita isolate lebih ke yang sedikit yang lebih kecil gitu ya. Jadi tentunya yang menjadi pertimbangan ya dari reksadana ini tentunya dari sisi faktor eksternal itu mungkin pengaruhnya lebih kecil ya, karena kalau kita bandingkan seluruh saham itu pasti pergerakannya itu kan bakal sejalan dengan sentimen gitu kan. Eventually sentimen itu ke capture di dalam faktor-faktor teknikal yang kita gunakan. Jadi for your information, AI Fund ini kan menggunakan 50% faktor fundamental, 50% faktor teknikal. Jadi yang faktor eksternal itu ke capture ya di dalam faktor teknikal yang kita gunakan gitu. Mungkin itu ya jawabannya. Oke, thank you Pak Wira jawabannya. Ibu Lulu semoga terjawab ya, Bu Lulu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Eni Setiani. Dalam penggunaan AI untuk investasi, bagaimana pengelola reksadana memastikan bahwa model AI tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan? Mengingat banyak algoritma AI yang dikenal sebagai black boxes, dan bagaimana Pak sistem ini memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil benar-benar berlandaskan data yang valid dan bukan hanya hasil dari bias algoritma aja. Oke, nah untuk pertanyaan ini ya, ini cukup Luar biasa juga kan? ya. Black boxes loh, wow. Iya, jadi mungkin saya balik lagi ke slide-nya saya yang tadi ya mengenai black box gitu. Jadi tentunya kalau kita katakan black box nggak juga, karena kan setiap pemilihan saham itu tuh pasti ada underlying reason-nya ya. Memang banyak data-data yang dianalisa dan faktor statistik yang kalau dimunculkan di model ini ya. Tapi again, underlying reason-nya tuh jelas. Udah clear gitu kan, ada rekomendasi buy itu karena faktor apa aja gitu kan. Itu udah ditunjukkan gitu kan. Dan bagaimana biar nggak bias ya. Sebenarnya kita start dari universe investasi. Jadi sebelum masuk ke dalam platform AI itu, tentunya kita filter dulu universe investasi atau saham-saham apa aja yang boleh masuk, yang kita filter gitu kan. Tentunya nggak 900 saham di ISG kita akan masukkan ke universe, nggak. Karena kan yang masuk ke dalam universe Sinar Mas itu hanya sekitar 100-an ya. Nggak terlalu banyak gitu. Tentunya kita ada faktor likuiditas, kemudian ada pertimbangan fundamental, dan itu salah satu lagi yaitu market cap atau weighting di IHSG gitu. Jadi dari hal tersebut menurut saya sih udah cukup buat memfilter ya apakah saham-sahamnya itu tuh bisa dipertanggungjawabkan untuk posisi investasinya gitu. Mungkin itu ya dari saya ya. Oke, thank you Pak Wira jawabannya. Jadi tetap memperhatikan likuiditas, market cap, weighting itu juga ya Pak Wira, nggak ditinggalkan. Iya. Oke, semoga terjawab ya Ibu Eni Setiani. Pertanyaan berikutnya dari Mary Riswanti. Ini pertanyaannya aku pilih yang ini ya, yang melihat kinerja Simas Danama Saham yang mengesankan. Asik. Kongres dulu Pak. Ini sejak penggunaan AI dimulai, apakah ada rencana Pak untuk terus mengembangkan kemampuan AI ini? Misalnya dengan memasukkan elemen-elemen seperti analisis sentimen pasar atau bahkan prediksi berbasis kecerdasan buatan untuk lebih meningkatkan akurasi keputusan investasi. Oke, jadi thank you untuk pertanyaannya Bu Mary. Untuk kinerja Danama Saham tentunya
kita terus melakukan pengembangan ya untuk AI di belakangnya ya. Jadi sebenarnya selama running dari 2023 kita memang sempat modifikasi sedikit ya dari universe, kemudian dari settingan portofolio di akhir tahun 2023 gitu. Jadi memang ini yang namanya continuous learning, dan dari sisi fund manajernya pun juga nggak berhenti belajar ya dari sisi AI, ataupun kita selalu mencari strategi baru yang bisa buat fundnya itu lebih perform gitu. Tapi kuncinya apa biar tetap perform? Sebenarnya kita bukan mencari return yang paling tinggi. Jadi message-nya adalah reksadana ini tuh bukan cari yang the highest return in the market, tapi kita mencari stability in the long term. That's why kalau kita lihat dari rasio yang seperti Sharpe, kemudian risk adjusted return, kita kan rankingnya masih cukup baik ya gitu kan. Jadi itu underlying research-nya, dan I can ensure you bahwa kita akan terus melakukan pengembangan, bahkan AI platformnya sendiri juga banyak modul-modul baru, seperti bisa membaca research report, kemudian kira-kira memvalidasi ya ide-ide dari analis gitu. Jadi itu udah mulai dikembangkan gitu dari AI platformnya, dan ini mungkin akan kita terapkan juga ya buat dari sisi strategi untuk pengambilan keputusannya gitu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Oke, thank you Pak Wira. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Frederick Brilliant. Selamat sore, saya Frederick Brilliant. Halo Kak Frederick. Tadi sempat raise hand juga ya. Ini pertanyaannya langsung di Q&A box aja. Satu, apakah Simas Danamas ada produk yang memberikan dividen tiap bulan atau per 3 bulan? Untuk produk Sinarmas mana yang cocok untuk investasi lamsam? Terutama untuk periode di trimester 1 2025. Terus pertanyaan kedua Pak, apakah dampak positif dan negatif penggunaan AI pada reksadana, dan adakah risiko computing error dalam algoritma AI yang berisiko besar untuk reksadana? Bagaimana agar kita yang sebagai human tidak tergantikan oleh AI dalam peran keputusan final investment? Silakan Pak Wira. Oke ya, thank you untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama ya mengenai paying dividend every month ya, sebenarnya mungkin itu lebih produknya itu bukan lebih ke saham ya, tapi lebih ke fixed income ya. Dan kebetulan untuk produk fixed income yang kita paying dividend every month, kita ada yang namanya Simas Pendapatan Optima yang returnnya tuh quite stable ya, antara 5,75 sampai 6% ya, dan tentunya ada cash flow stream tiap bulan yang bisa dibayarkan gitu. Jadi ini yang bisa saya share ya. Cuman kalau untuk equity product kita nggak ada yang membayarkan dividen ya. Karena kan spiritnya dalam equity fund atau reksadana saham, kita selalu mereinvestasi ya hasil dari return ya dalam fund tersebut gitu. Jadi tidak kita keluarkan sebagai dividen gitu. Dan yang cocok untuk periode awal ya 2025 ya, I think kalau kita melihat time frame-nya lebih panjang ya, saya selalu merekomendasikan untuk masuk ke dalam reksadana saham, dan terutama ketika market koreksi. Jadi bukannya ketika market lagi bull kita malah baru berbondong-bondong beli, tapi kita cicil beli ketika marketnya itu masih sideways ataupun malah terjadi koreksi gitu. Mungkin itu yang pertanyaan awal ya. Nah yang kedua itu pertanyaan, sorry saya buka deh. Dampak positif dan negatifnya nih Pak Wira. Dampak positif ya penggunaan AI ya, resiko computing error ya. Nah sebenarnya kalau namanya error itu pasti selalu ada ya, bahkan data belum tentu yang masuk itu benar gitu. That's why kita kan nggak cuman kasih feed ke AI-nya itu cuman satu data. Jadi kita punya dalam secret sauce-nya kita kan ada puluhan data yang kita feed ke dalam AI tersebut. Tentunya nggak semua data kita masukkan ya. Kadang-kadang ada data yang kita pikir tuh nggak terlalu relevan atau terlalu oke faktornya untuk di Indonesia gitu. Jadi biar sebenarnya kalau peran human itu tetap besar, karena kan yang mengajarkan AI untuk melakukan strategi investasi yang bagus itu tetap human, dan kita juga yang melakukan tweaking ya, settingan dalam portofolio. Jadi AI-nya itu
mikirnya itu lebih antara faktor-faktor mana yang mendorong rekomendasinya, bukan cara men-setting portofolio. Jadi peran human di hal ini tuh masih cukup besar ya. Jadi again sebagai human itu tetap penting ya elemennya dalam hal ini gitu. Oke, thank you Pak Wira buat jawabannya. Tadi udah dijawab ya pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan thank you juga Kak Frederick udah bertanya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Aldrich Sebastian. Penerapan teknologi AI ini apakah dapat mengurangi biaya operasional reksadana secara signifikan dibandingkan sebelumnya, dan apakah akan efektif serta efisien jika diterapkan pada reksadana yang tingkat risikonya lebih rendah seperti RDPT dan reksadana pasar uang? Kira-kira gimana Pak Wira jawabannya? Nah, kalau untuk lebih efisien ya mengurangi operasional sebenarnya sih bisa ada possibility ke sana ya, karena kan semakin berkembangnya platform tentunya banyak tools yang bisa digunakan untuk replacing human, tapi nggak semua. Karena kan again mesin itu pasti ada keterbatasannya gitu kan, nggak bisa membuat yang seperti kita katakan di capital market tuh mosaic teori, jadi ngumpulin beberapa elemen kemudian kita susun jadi satu tesis investasi. Itu masih jauh lah ke arah sana gitu kan. Jadi saya pikir sih untuk mengurangi biaya operasional, I think belum banyak ya kontribusinya ya. Apalagi memang kalau bisa dikatakan platform AI ini cukup mahal juga yang kita gunakan ya gitu. Jadi bisa dikatakan ya cost-nya cukup besar gitu. Dan kalau untuk diterapkan ya ke aset kelas lainnya itu sebenarnya belum, karena platform AI yang kita gunakan tuh eksklusif untuk equity, untuk saham aja gitu. Dan untuk fixed income itu masih kita cari ya untuk platform lainnya yang bisa kita gunakan. Karena kan tipikal investmentnya tuh very very different antara saham. Karena kan kalau untuk pendapatan tetap, bonds ataupun money market itu elemen yang dilihat itu tuh jauh lebih berbeda. Tingkat likuiditas bisa jauh berbeda. Dan marketnya itu pun mungkin dari sisi obligasi belum seaktif saham gitu, karena kan cara kerja marketnya tuh sangat berbeda ya, nggak kelihatan bid offernya seperti di layar gitu. Mungkin itu sih. Oke. Yang jelas untuk AI ini replacing human tidak menggantikan posisi saya ya Pak. Belum Moderator masih jauh sih. masih belum Saya bisa juga kayaknya tak AI. khawatir nanti gak ada kerjaan gitu. Iya, jangan sampai ya Pak. Oke, thank you buat Pak Wira atas jawabannya, dan thank you nih Kak Aldrich buat pertanyaannya ya. Ini ada lagi yang bertanya, ini dari Kak Salman, Salman Jamaluddin. Pertanyaannya, seberapa besar tingkat keberhasilan analisa dari bantuan AI ini? Apakah signifikan? Silakan Pak Wira. Tingkat keberhasilan analisa ya. Nah, sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini, akurasi dari modelnya itu, dia kan membuat prediksi ya selama ini ya. Ada 1000-an prediksi gitu kan. Tapi yang berhasil itu 51%. Apakah besar? Saya pikir memang nggak besar-besar amat. Justru kalau terlalu besar, ini mungkin too good to be true. Jadi saya mau mengingatkan juga seperti contohnya kita tahu lah pernah kan setahun 2 tahun lalu tuh banyak yang jualan robot trading dan skemanya skema mohon maaf Ponzi gitu kan, dan klaimnya itu adalah akurasinya bisa sampai 80%. Jadi when something is too good to be true itu malah kita harus lebih kritis ya. Jadi di sini saya buka aja akurasinya hanya 51%. Tapi kok bisa kelihatan menarik buat dari sisi returnnya ya, karena ketika faktor misalnya saham-saham yang direkomendasikan itu yang dapat scoring paling besar ya, misalnya yang buy paling besar gitu kan, ini yang scoring paling besar ini dikasih bobot yang cukup signifikan dibandingkan yang bobotnya itu di bawah gitu kan, rekomendasi buy-nya yang lebih di bawah gitu.
Jadi ini yang menyebabkan dari sisi performa itu cukup baik gitu. Tentunya memang ada saham-saham yang nggak perform, tapi kalau dikombinasikan jadi satu portofolio, returnnya pun terlihat cukup menarik ya. Apalagi kalau kita lihat ya sejak kita gunakan AI itu kan masih cukup bagus ya, 20% ya dari awal 2023 hingga saat ini. Kita bandingkan sama IHSG itu sekitar 6%. 6 plus 6% di area sini gitu. Sedangkan LQ45 kan minus 6%. Jadi kalau mau dikatakan apakah signifikan, saya pikir cukup signifikan ya, bukan dari sisi persentase akurasi prediksi, tapi berapa persen kita bisa outperform di atas market. Ternyata kan bisa sampai 14% ya di atas IHSG. Ya, itu ya jawabannya. Oke, thank you Pak Wira. Jadi lumayan banget ya, memang melampaui, udah sangat outperform dari benchmarknya gitu ya Pak Wira ya. Oke, ini Ya. pertanyaan berikutnya dari Kak Putu Surya. Kak Cisti izin bertanya ke Pak Wira, bagaimana mitigasi risiko yang berpotensi dihasilkan oleh AI terhadap produk reksadana Sinarmas ini? Apakah terjadi penambahan mitigasi risiko terhadap produk reksadana ini daripada reksadana konvensional atau seperti apa Pak? Silakan Pak. Oke, jadi untuk mitigasi resiko ya Pak Putu ya. Jadi untuk itu sebenarnya resiko yang kita jaga adalah di sini dari sisi likuiditas ya. Jadi tentunya pemilihan saham itu di awal itu sudah kita filter dulu di Universe. Tapi dalam platform AI-nya sendiri, dia bisa memilih juga saham yang kurang liquid, biasanya tuh bisa di take out oleh AI-nya gitu. Jadi untuk dari sisi mitigasi resikonya sih memang lebih ke arah likuiditas, kemudian apakah saham tersebut itu akan di cut loss atau enggak gitu seandainya turun dalam, dan faktor-faktor penambahan faktor lain buat resiko itu sebenarnya nggak banyak ya kita lakukan ya, karena dari awal itu kita udah cukup strict untuk masalah resiko gitu. Jadi I think itu ya bisa menjawab pertanyaannya Pak Putu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak Wira. Ini ada pertanyaan dari Supriyatnan Nan. Bagaimana AI dapat mendeteksi pola dan tren tersembunyi dalam data pasar dan kondisi geopolitik? Gimana Pak Wira? Silakan. Data tersembunyi ya, yaitu dari algoritmnya itu yang pattern yang kadang-kadang kita nggak kasat mata gitu. Sebenarnya cara kerjanya itu mungkin bisa kita katakan di battlein ya, tapi yang menjadi pattern ke sini ini kan banyak faktor. Kalau ini kan dalam chart ini kan hanya 2 dimensi ya. Ada 2 faktor, PE ratio kemudian earnings growth. Nah, in reality kita kan dalam penggunaan AI ini kita ada pakai puluhan faktor. Jadi kita nggak bisa visualisasiin ya kalau di sini ya untuk penggunaannya. Jadi hasil dari battle royale ini yang di sebelah kiri ini kan ke-translate ke dalam satu matrix ya, mungkin bisa sampai puluhan dimensi gitu untuk matrix tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan untuk pattern recognition itu untuk mesin itu kan cukup kompleks ya yang bisa dicari ya. Jadi dari hal itu ya kita pikir kita bisa lebih unggul karena tentunya kan mata manusia sama mesin itu kan sangat berbeda ya gitu. Mungkin ada, pertanyaan selanjutnya apa tuh tadi? Udah Kristi? Belum, aku belum bacain. Tadi cuma sampai Supriyatnanan aja soal tren tersembunyi dalam pasar dan kondisi geopolitik gitu. Ini. Oh, kondisi ke geopolitik ya. Geopolitik. Ya, geopolitik ya. Nah, menariknya ya sebenarnya platformnya kita itu memang bisa membaca beberapa tema yang sedang berjalan ya secara global ya. Contohnya kemarin US election gitu kan dan lain-lain gitu. Tapi sayangnya implementasi ke market Indonesia itu kan masih cukup terbatas gitu. Kalau dia kan secara otomatis tuh bisa translate ke US stock, tapi buat ke Indo stock itu tuh masih belum terlalu banyak impact-nya gitu. Jadi again makanya kita tetap stick ya ke modelnya kita
yang lebih ke bottom up approach. Artinya apa? Jadi lebih ke fundamental atau technical dari satu company tersebut. Jadi setiap company ya kita lihat underlying-nya seperti apa, baru kita nyampe ke atas ya. Dan again, temanya sebenarnya buat tahun depan itu kan market mungkin masih tough. Tapi kita lihat yang bakal bisa perform itu lebih ke reksadana yang melakukan stock picking. Jadi bukannya yang kita overweight-nya hanya di big bank saja gitu. Tapi ya kita akan masuk ke tema-tema yang lebih spesifik gitu kan. Mungkin kalau ada story menarik tahun depan, ini akan diidentifikasi oleh AI-nya gitu. Oke. Thank you Pak Wira jawabannya. Berarti pendekatannya lebih ke bottom up approach ya Pak Wira ya. Temukan dulu evidennya, baru ke makronya gitu ya. Ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan menarik nih Pak Wira dari Andi Ramdhani. Apakah ada kemungkinan bahwa penggunaan teknologi ini bisa menciptakan herding effect di pasar, di mana banyak reksadana menggunakan algoritma yang serupa dan berisiko menyebabkan pembentukan gelembung pasar atau ketidakseimbangan pasar? Dan bagaimana Simas Dhanama Saham memastikan bahwa AI tetap dapat beroperasi secara independen untuk menghindari risiko ini? Silakan Pak Wira. Oke, herding effect ya. Sebenarnya kalau kita lihat kan sinar emas itu kan menggunakan yang namanya secret sauce itu satu formulasi khusus dan kita pikir udah sangat unik approach-nya buat di market ya. Karena meskipun ada kompetitor atau siapapun yang menggunakan platform AI-nya yang sama gitu kan, tapi ya outcome-nya kita yakin bisa berbeda. Pertama kan dari sisi universe bisa berbeda, kemudian variabel yang digunakan bisa berbeda, settingan portofolio dan macam-macamnya, risk manajemennya itu bisa berbeda. Jadi saya pikir sih kombinasi dari, kalau kita lihat ya kombinasi dari faktor-faktor tersebut itu kan banyak banget. Jadi kalau buat yang namanya sampai menjadi herding effect itu kayaknya kecil ya kemungkinannya gitu. Oke. Thank you buat jawabannya Pak Wira. Terima kasih buat pertanyaannya ya Kak. Semoga menjawab. Ini ada lagi pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Wira. Udah banyak banget yang terjawab tadi ya. Dan karena keterbatasan waktu, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir. Ini dari Kak Ihkam Febriansyah. Nah, jadi Kak Ihkam bertanya, di perbedaan antara Quant dan AI ini ada human intuition needed yang di AI tidak dibutuhkan. Yang saya tanya, untuk make decision sampai eksekusi buy sell, apakah AI 100% atau masih ada human intervention-nya? Silakan Pak Wira. Oke, jadi human intuition needed ya. Nah, kalau human intuition yang needed itu lebih menentukan faktor atau yang mau digunakan tuh apa gitu. Jadi misalnya saat market bearish, saya mau pakai faktor value investing. Atau ketika market bullish, saya mau pakai faktor momentum. Itu kan butuh yang namanya human intuition ya. Nah, itu mungkin jawaban yang pertama. Tapi kalau untuk yang selanjutnya pertanyaan apa tadi? Sorry Mbak Kristi tadi. Tadi pertanyaannya 100%. 100% decision-nya itu dengan AI atau masih ada human intervention-nya? Oke, sorry. Jadi untuk decision making-nya ya, saya tegaskan dulu. Ini untuk AI ini yang kita gunakan adalah untuk konstruksi portofolio, pemilihan saham, kemudian pembobotan gitu kan. Nah, decision akhir untuk melakukan trading atau melakukan jual beli position dalam reksadana itu tetap di fund manager. Tapi yang kita lakukan selama ini adalah stock picking sama weighting yang direkomendasikan oleh AI kita terapkan 100% gitu. Jadi sangat sedikit intervensi ya yang kita lakukan ke dalam proses ini. Makanya yang saya share itu adalah performance dari stock pickingnya AI itu real, bukannya campur tangannya saya di sini gitu. Jadi ini biar menunjukkan seberapa besar sih, seberapa kuat sih power AI gitu.
Jadi ini buat meyakinkan Bapak Ibu sekalian ya, kalau di sini tuh yang jalan tuh beneran AI, bukannya AI yang dalam kurung anak investment gitu. It's very different ya. Ya mungkin cukup menjawab pertanyaannya. Oke, oke, thank you Pak Wira. Jadi memang tetap butuh ada human-nya juga ya Pak Wira ya. Artinya Ya, masih tetap butuh fund manager juga gitu ya untuk ya. final decision-nya ya. Oke Pak Wira, ini pertanyaannya udah terjawab. Udah ada 10 pertanyaan terpilih yang terjawab tadi. Ya mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya masih banyak banget sih Pak Wira. Ini ada Gak apa-apa kalau emang mau diterusin, saya apain aja. ada pertanyaan bagus juga nih yang belum terjawab. Mungkin tambahin lagi nggak apa-apa ya Pak Wira ya. Boleh, boleh, boleh. Hmm. Oke, ini pertanyaannya dari orang yang sama. Ini pas saya baca kok bagus gitu pertanyaannya. Boleh dibantu jawab ya Pak Wira ya. Dari Ya. Kak Andi Ramdhani. Pertanyaannya itu, salah satu tantangan dalam investasi adalah ketergantungan pada data historis yang seringkali tidak dapat mencerminkan perubahan mendalam dalam situasi pasar. Bagaimana AI di Simas Danama Saham mengatasi keterbatasan data historis dan mempersiapkan strategi investasi untuk kondisi pasar yang benar-benar baru dan tidak terduga? Kira-kira gimana, Pak? Nah, memang mesti diakuin ya. Jadi ketergantungan data history itu tetap ada ya. Tapi untuk saham-saham yang let's say yang baru masuk IPO gitu kan, ternyata memang ada yang selama ada datanya mungkin sekitar 3 bulan atau 6 bulan itu bisa di capture dulu oleh si AI ini gitu kan. Jadi memang datasetnya itu nggak terlalu lengkap, tapi masih bisa dikondisikan ya oleh AI-nya untuk dilakukan analisa. Jadi kan data historis itu nggak menjadi segala-galanya, karena kan tiap 3 bulan AI ini kita setting buat belajar ulang. Jadi belum tentu data historis yang panjang sampai 10 tahun itu dia lihat ulang lagi gitu, nggak semuanya. Justru yang menjadi pembobotan paling besar itu justru data-data yang terakhir gitu, 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir. Itu yang dia lihat apakah bisa menentukan, apakah bisa meningkatkan akurasi dari prediksinya gitu. Mungkin itu ya, cukup jawab ya Kak Andi ya. Oke, thank you Pak Wira buat buat jawabannya, dan makasih juga Kak Andi untuk pertanyaannya ya. Ini pertanyaan dari Kak Andi bagus-bagus loh, Pak Wira, serius deh. Tapi kan nggak bisa dijawab semua Iya. ya. Kalau dijawab semua nanti sampai jam 10 kita selesainya ya. Oke, Wah. ini lanjut akan panjang nih Pak Wira, soalnya menarik banget. Reksadana pakai AI gitu, ini kan inovasi gitu ya. Oke, mungkin closing statement dari saya lebih ke ini ya, terima kasih untuk waktunya ya Bapak Ibu, untuk antusiasmenya gitu kan. Jadi sebagai fund manager pertama ya yang menggunakan AI Indonesia, juga kita encourage bahwa kita tuh start investing yang menggunakan AI ya, karena kalau kita lihat secara long term trend itu this AI fund itu masih bisa perform above the market dan bisa mungkin menjadi salah satu solusi investasi Bapak Ibu kalau misalnya mungkin lagi nggak sempat buat trading saham atau memang nggak ada waktu ya buat ini ya, kita bisa yakin ya bahwa this fund itu bisa outperform the market gitu. Mungkin dari sisi itu message-nya itu aja deh saya. Oke, thank you Pak Wira. Nah, yang sebelum acaranya berakhir, mungkin ada beberapa conclusion Thank you. dari saya yang ikut nyimak tadi ya Pak. Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa AI Fund ini kan sebuah new solution juga ya. Bisa bantu analisa juga, kerjanya bahkan 24 jam juga bisa gitu ya Pak. Nggak seperti human yang terbatas gitu. Kemudian AI Fund ini juga sudah dites real money dari tahun 2023 dan terbukti ya, sudah proven gitu. Kalau kita lihat juga AI Fund ini masih bahkan outperform dari benchmarknya atau indeks LQ45 ya. Jadi performanya 6 bulan terakhir itu positif 2% ya Pak. Kemudian year to date di 5,41%, di 1 tahun ke belakang 12,60%. Meanwhile LQ45 itu masih minus gitu ya.
Oke, thank you banget Pak Wira, thank you untuk presentasinya di sore hari ini. Thank you juga udah jawabin pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Thank you juga buat tadi closing statement-nya. Saya ngucapin banyak terima kasih banget Pak Wira dan teman-teman Sinarmas Asset Management, juga Bapak dan Ibu sekalian yang udah join di webinar hari ini. Sebelum mengakhiri webinar kali ini, saya ingin mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu sekalian untuk melakukan opening account ya atau registrasi. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian bisa scan dari barcode ini atau klik melalui eform.trimegah.id ya. Ini ada barcode-nya ditampilkan di share screen ini, di screen ini. Atau Bapak dan Ibu bisa hubungi kantor cabang Trimegah Sekuritas ya. Sekalian saya mau mengingatkan nih teman-teman yang hadir, jangan lupa juga untuk download Trima Plus, aplikasi kita itu ada di Play Store ataupun di Google Store, dan tentunya pantau terus Trima Ideas untuk memperkaya ide investasi Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Wira, makasih Pak Wira. Teman-teman dari Sinarmas Asset Management, terima kasih juga ya. Dan Bapak Ibu sekalian juga terima kasih ya udah hadir. Besar harapan kami mungkin kita bisa bertemu lagi nanti di webinar selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Wira. Makasih semuanya.